Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Ivon Margiati. Kali ini aku ingin membahas untuk soal-soal tes wawasan kebangsaan. Kali ini materinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang part 2. Kita lanjut meneruskan yang kemarin ya teman-teman. Untuk Undang-Undang Dasar 1945 itu soal yang biasa keluar di tes CPNS itu apa aja sih? Akan aku share buat kalian semuanya di video ini. Tapi jangan lupa buat yang belum subscribe nih, silahkan kalian subscribe. Bunyikan juga notifikasinya, klik tombol lonceng ya teman-teman, supaya kalau aku upload video kalian dapat notifikasi dari aku dan nggak ketinggalan video-video yang aku upload. Silahkan kalian like, komen kalau ada pertanyaan dari kalian. Silahkan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk langsung aja kita lihat. Untuk soal yang pertama aku kasih buat kalian apa ya? Pernyataan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A1, B2, C3, D4, dan E5. Jawaban yang tepat adalah yang A1. Jadi tertuang dalam pembukaan undang-undang alinea pertama yang berbunyi nih teman-teman, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Yang disebut warga negara Indonesia adalah titik-titik. Ini kemarin juga keluar ya teman-teman. Jadi berbeda nih, warga negara Indonesia dengan penduduk itu artinya berbeda ya. Ada di Undang-Undang Dasar semua. Silahkan kalian download, silahkan kalian pelajari. A. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. B. Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. C. Warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia. D. Warga negara asing yang lahir di Indonesia. Jawabannya adalah yang A. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 10 pasal 26 ayat 1. Soal nomor 3 yang merupakan salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah A. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. C. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. D. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. E. Dasar negara adalah Pancasila. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. Ada juga di pembukaan Undang-Undang Dasar. Lanjut ke soal nomor 4. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal titik-titik A. 29 ayat 1, B. 29 ayat 2, C. 30 ayat 1, D. 30 ayat 2, dan E. 30 ayat 3. Jawaban yang benar adalah yang A. Pasal 29 ayat 1. Soal selanjutnya nomor 5. Yang mengatur bendera negara dengan warna merah putih adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal titik-titik. Aku juga dapat soal yang ini kemarin. Pasal yang mana nih teman-teman? A. 33, B. 34, C. 35, D. 36, atau E. 37. Jawaban yang tepat adalah yang C. 35. Jadi untuk soal yang sejenis ini kemarin tuh aku dapat bahasa itu diatur dalam pasal berapa bahasa Indonesia, terus warna bendera, terus lambang negara Indonesia itu pasal berapa, itu ada semua aku kemarin teman-teman. Oke lanjut untuk soal nomor 6.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal titik-titik A. 33, B. 34, C. 35, D. 36, atau E. 37. Jawaban yang benar adalah yang D. 36. Soal nomor 7. Berikut ini merupakan produk hukum yang urutannya tepat di bawah Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik-titik. A. Undang-undang, B. Peraturan pemerintah, C. Peraturan presiden, D. Peraturan menteri, E. Peraturan daerah. Jawaban yang tepat adalah yang A. Undang-undang. Jadi untuk urutan hierarki produk hukum yang ada di Indonesia ini aku kasih buat kalian ya teman-teman. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu urutan yang pertama. Untuk urutan yang kedua adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. 4, peraturan presiden. Dan yang urutan terakhir kelima adalah peraturan daerah. Oke, lanjut soal nomor 8. Semua produk hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disebabkan karena titik-titik. A. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. B. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang pertama kali dibuat di Indonesia. C. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa. D. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum terbaik di Indonesia. E. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertua di Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Soal nomor 9. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi sebagai alat titik-titik. A. Legislasi, B. Alokasi, C. Pengawasan, D. Hukum, E. Kontrol. Jawaban yang tepat adalah yang E. Kontrol. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan perundang-undangan Indonesia menempati kedudukan tertinggi nih teman-teman. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai alat fungsi, yaitu sebagai alat kontrol yang artinya mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan hukum yang lebih tinggi, dan apakah norma-norma tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Soal berikutnya, soal nomor 10. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang berwenang memberikan gerasi dan rehabilitasi adalah titik-titik. A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. Mahkamah Agung, dan E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Presiden. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat 1 dan 2. Ayat yang pertama nih teman-teman, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ayat yang kedua, Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. Soal nomor 11. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal titik-titik A. 28A, B. 28B, C. 28C, D. 28D, E. 29A. Jawaban yang benar adalah yang C. 28C. Soal nomor 12. Berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali,
D 4 kali, dan E tidak pernah. Jawaban yang tepat adalah yang D 4 kali. Hingga saat ini Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen nih sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama pada Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua, Sidang Tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. 3. Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai dengan 9 November tahun 2001. 4. Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002. Jadi ada 4 kali amandemen ya teman-teman. Terus soal yang ke-13, pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat, Dewan Penasihat Agung diubah dan diganti menjadi titik-titik. A. Badan Penasihat Presiden. B. Dewan Penasihat. C. Dewan Pertimbangan yang dibentuk Presiden. D. Badan Pemberi Pertimbangan kepada Presiden. E. Dewan Penasihat Presiden yang dibentuk MPR. Jawaban yang tepat adalah yang C. Dewan Pertimbangan yang dibentuk Presiden. Berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 bab 4 pasal 16 tentang Dewan Pertimbangan Agung atau DPA itu dihapus teman-teman. Jadi diubah menjadi Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Lanjut soal nomor 14. Dalam sistem check and balance di Indonesia, MPR memiliki wewenang untuk titik-titik. A. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden atas usul DPR. B. Menyetujui atau menolak perjanjian internasional. C. Mengawasi pemerintah sesuai hak pengawasan. D. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta. E. Memberi pertimbangan dalam memberi amnesti dan abolisi. Jawaban yang tepat adalah yang A. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden atas usul DPR. Jadi untuk tugas dan wewenang MPR itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3. Silakan dipelajari ya teman-teman. Soal nomor 15. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara yang tidak berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah titik-titik. A. MPR, B. DPR, C. DPD, D. KPK, dan E. Presiden. Jawaban yang tepat adalah yang D. KPK. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video aku yang membahas tentang soal-soal tes wawasan kebangsaan untuk yang materi Undang-Undang Dasar 1945 Part 2. Semoga nanti soal-soal ini banyak keluar di tes CPNS kalian dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.